tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. Dan Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang semua. Meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Oke ya, itu wawancara mata Najwa Shihab dengan Anies Baswedan sekitar 5 tahun yang lalu, yang isinya adalah bahwa antara Pak Prabowo dan Anies Baswedan ketika itu sebenarnya sudah ada kesepakatan politik yang intinya seperti yang tadi disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan, bahwa ketika ada Prabowo dalam percaturan Pilpres, berjanji Anies Baswedan tidak akan intercept, tidak akan memotong, tidak akan ikut masuk menjadi pesaingnya Pak Prabowo. Itu janji Anies Baswedan sekitar 5 tahun yang lalu, dan itu masih banyak beredar. Dan kalau melihat fakta-fakta seperti ini, maka kemudian ketika Pak Prabowo mengatakan atau dinasihati tentang etika politik, apalagi kalau itu datangnya dari Anies Baswedan, berbicara etika politik, Pak Prabowo ketika melihat, ingat atas fenomena fakta etika politik yang dikhianati oleh orang yang mempertanyakan etika kepada Pak Prabowo, ya tentu saja jawabannya keluar dasmu itu. Kau bicara etika politik etis, ya tentu yang keluar. Itulah wajar kalau kemudian keluar dasmu. Kamu sendiri melanggar etika politik, melanggar perjanji sendiri, komitmen sendiri yang dibangun dengan saya. Kau masih mengajari saya tentang etika politik. Etika politik gundulmu. Senada dengan itulah ya. Anda semua atos, anda semua jeblok cara wong Banyumas. Gundulmu itu, dengkulmu atos. Itu sebuah statement untuk diberikan kepada orang yang tidak mau berkaca diri, tidak mau introspeksi diri, tidak mau ngaca, tidak mau bercermin. Sehingga layak untuk dikritik dengan kata-kata itu. Biasa dia ya, seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelum ini. Orang dia biasa mencuri, maling, melanggar hukum, tiba-tiba ketika ditangkap dia nasihatin polisi agar taat dengan hukum, berceramah tentang hukum dah semua tos, kamu aja pelanggar hukum kelas berat kok, kamu bekerja tiap hari pelanggar hukum. Konotasi lain kan seperti itu. Sama dengan orang yang terbiasa menjual agama dalam hal politik, dikit-dikit bela agama, dikit-dikit bela Islam, sementara kelakuannya jauh dari Islam, jauh dari agama, tutur katanya jauh dari ajaran agama, tiba-tiba berbicara Islam, tiba-tiba atas nama agama, atas nama Islam. Atas nama Islam, atas nama agama, dasmu. Kamu sendiri perusak Islam, kamu sendiri perusak agama. Ya, ini biar lebih tegas, biar lebih jelas lagi. Selama ini dia sendiri mengkhianati etika politik yang pernah dibangun, yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Dia mengkhianati di depan mata kok, masih kober-kobere, masih sempat-sempatnya berceramah tentang politik etika. Itu memang layak orang-orang semacam itu kalau kemudian dibilang dasmu. Kalau bahasa itu dalam bahasa Banyumas, kata-kata itu paling tepat untuk menuding orang-orang carkoni itu, gelem mengajar orang gelem ngakoni, orang yang hanya bisa di tataran teori saja. Mengajarkan tak ya, kalau ngomong di depan panggung tak ya berbusa-busa, tapi faktanya dia sendiri adalah pelaku dari apa yang
dia anjurkan untuk tidak dilakukan. Dalam istilahnya jargoni ada, makanya kalau kiai biasa ceramah atas fatwa-fatwa satu hal, tapi dia sendiri pelanggar atas fatwa itu, dia biasa disebut kiai jargoni gitu. Gelem ngajar tapi orang gelem ngelakoni, dalam bahasa Banyumas itu kiai jargoni, kayak gelem ngajar tapi orang gelem ngelakoni. Itu memang orang-orang ini layak untuk disebut dengan predikat-predikat seperti itu, biar evaluasi diri, biar tahu diri, biar kerasa. Soalnya kalau nggak dibegitukan, nggak kerasa-kerasa. Sukanya berfatwa, sok menceramai, sok paling benar, sok paling agamis, tapi dia sungguhnya orang-orang yang merusak agama, merusak Islam. Aksinya bela Islam, bela agama, itu orang-orang yang memang perlu dikasih fatwa, teguran cukup keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.